Shalom umat Allah yang diberkati Tuhan, dimanapun Anda berada. Saya percaya kebaikan, kemurahan, dan kasih sayang Allah selalu menyertai kita anak-anaknya. Kembali bersama dengan saya Pendeta Dr. Hans DTH dalam program Rem Ministry. Kita akan merenungkan firman Allah yang sejuk, yang membuat kita semakin bertumbuh, berakar, dan berubah dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, kita masih di dalam bibliologi, pelajaran yang mempelajari tentang Alkitab. Di seri yang kedua ini secara khusus kita akan membahas tentang penyataan atau wahyu umum Allah. Bukan pernyataan, tapi penyataan atau wahyu umum Allah. Wahyu atau revelation atau penyataan adalah pengungkapan kepada seseorang atau pihak tertentu perihal hal-hal yang sebelumnya tidak atau belum diketahui oleh orang-orang atau pihak-pihak tertentu. Penyataan merupakan inisiatif Allah untuk memperkenalkan dirinya. Saya ulangi, ini penting sekali. Penyataan merupakan inisiatif Allah untuk memperkenalkan dirinya. Jadi penyataan itu idenya datangnya dari Allah itu sendiri. Sehingga Allah memperkenalkan dirinya melalui apa yang disebut dengan penyataan. Adanya penyataan dikarenakan manusia terbatas atau fana, sedangkan Allah tidak terbatas atau kekal adanya. Nah, bila manusia ingin mengenal Allah, maka Allah harus memperkenalkan dirinya, atau Allah harus bersekutu dengan manusia itu, sehingga manusia yang terbatas itu bisa memahami, mengerti tentang keberadaan Allah. Siapapun yang belum menerima Yesus semestinya mengakui adanya penyataan umum yang merupakan tindakan Allah untuk menyatakan dirinya kepada manusia secara umum. Melalui penyataan umum, setiap orang akan dituntun untuk menerima Yesus Kristus secara pribadi. Dengan penyataan umum, semestinya setiap orang menyadari, memahami ada Tuhan atau Juru Selamat, yaitu Yesus Kristus, yang juga bisa kita sebut sebagai penyataan khusus. Umat Allah yang diberkati Tuhan, ada sarana yang Allah gunakan untuk menyatakan dirinya, yang disebut dengan penyataan. Nah, ketika kita menyebut penyataan umum atau wahyu umum, wahyu yang bersifat general dan wahyu yang bersifat khusus atau spesifik, maka kita ada dalam pemikiran yang sama. Allah sedang bertindak untuk menyatakan dirinya. Jadi Allah menyatakan dirinya baik dalam bentuk penyataan umum maupun dalam bentuk penyataan khusus. Wahyu umum atau penyataan umum itu bermanfaat untuk menyadarkan bahwa seseorang membutuhkan Tuhan dan orang tersebut akan dihukum bila menolak wahyu atau penyataan umum tersebut. Hukumannya begitu jelas. Ketika orang menolak penyataan umum, dia akan mati kekal atau masuk neraka. Namun ketika hati orang tersebut beriman kepada Yesus Kristus, maka dia akan diselamatkan. Hanya kepada Yesus, hanya beriman kepada Yesus, hanya menerima pengorbanan Kristus, maka seseorang dapat diselamatkan. Itu jelas di dalam Kisah Rasul 4 ayat 12. Firman Tuhan berkata, "Dan tidak ada keselamatan di dalam siapapun
selain di dalam Dia. Sebab tidak ada nama lain di bawah kolong langit ini diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Jadi jelas bahwa melalui Kisah Rasul 4 ayat 12 ini memberikan penekanan. Tidak ada keselamatan atau hidup yang kekal di dalam siapapun kecuali di dalam nama Yesus Kristus. Bahkan dalam Kisah Rasul 10 ayat 36 dijelaskan, itulah firman yang Ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dari semua orang. Jadi jelas keselamatan hanya ada dalam Yesus. Yesus adalah Tuhan bagi semua orang. Apapun agamanya, apapun jenis kelaminnya, apapun pendidikannya, berapapun usianya, dimanapun dia tinggal. Yesus untuk semua. Hanya Yesus yang bisa memberikan kepastian, keselamatan atau hidup kekal. Penyataan umum diperuntukkan kepada semua orang pada segala waktu dan tempat. Wahyu umum atau tindakan Allah untuk menyatakan dirinya secara umum itu dapat diketahui dalam atau dengan cara yang banyak. Misalnya, alam semesta menyatakan karya dan menjadi saksi keberadaan Allah. Jadi ketika Allah menciptakan langit dan bumi dengan segala isinya atau alam semesta ini, itu merupakan tindakan penyataan ataupun wahyu umum Allah. Secara umum Allah menyatakan, memperkenalkan dirinya sebagai pribadi yang mencipta atau berkarya. Roma 1 ayat 18 sampai dengan 21 memperkuat hal tersebut. Firman Allah menyatakan demikian. Sebab murka Allah nyata dari sorga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia, yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka, sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka. Perhatikan, Allah telah menyatakannya kepada mereka. Ayat 20. Sebab apa yang tidak nampak daripada Allah, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak dalam pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Tidak ada alasan apapun yang bisa dibetulkan ketika kita melihat karya Allah, alam semesta dengan segala isinya, yang menunjukkan bahwa Allah ada. Sebab Allah adalah pencipta. Langit dan bumi tidak terjadi dengan sendirinya, tetapi diciptakan oleh Allah. Ayat 21. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Orang yang demikian tidak patut diikuti, saudara-saudara ya. Karena orang yang bodoh dan gelap, Alkitab katakan, yang tidak mengakui adanya Allah ketika mengetahui adanya alam semesta. Selanjutnya teks yang perlu juga diperhatikan terkait dengan alam semesta menyatakan karya atau menjadi saksi keberadaan Allah sebagai penguat dari wahyu umum, itu dalam Mazmur 19 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Firman Tuhan berkata demikian. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Perhatikan ayat yang kedua. Langit menceritakan kemuliaan Allah, berarti Allah ada dong. Dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya, berarti Allah ada. Langit adalah karya Allah, cakrawala adalah karya Allah.
Ayat yang ketiga, hari meneruskan berita itu kepada hari, dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Hari-hari bersaksi, saudara, adanya Allah. Ayat 4, tidak ada berita dan tidak ada kata. Suara mereka tidak terdengar, tetapi gema mereka terpancar ke seluruh dunia. Artinya seluruh dunia menjadi saksi bahwa Allah ada. Dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Ia memasang kemah di langit untuk matahari, yang keluar bagaikan pengantin laki-laki yang keluar dari kamarnya, girang bagaikan pahlawan yang hendak melakukan pekerjaan. Luar biasa. Mazmur 19 ayat 1 sampai dengan 6 memperkuat adanya Allah. Selanjutnya Mazmur 29 ayat 5 sampai 8 juga memberikan penguatan. Suara Tuhan mematahkan pohon aras. Ada Allah, saudara. Bahkan Tuhan menumbangkan pohon atas Libanon. Ia membuat gunung Libanon. Allah pencipta gunung Libanon. Ia membuat gunung Libanon melompat-lompat seperti anak lembu, dan gunung Sirion seperti anak banteng. Ayat 7, perhatikan. Suara Tuhan menyembur nyala api. Suara Tuhan membuat padang gurun gemetar. Padang gurun gemetar karena suara, berarti Allah ada. Tuhan membuat padang gurun Kades gemetar. Selanjutnya Mazmur 145 ayat 9 juga menyatakan bahwa Allah ada. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Jelas, bodoh dan gelap orang yang tidak mengakui adanya Allah ketika melihat alam semesta ini yang begitu luar biasa, megah, mewah, yang tidak dapat diciptakan oleh manusia, hanya diciptakan oleh Allah. Alam semesta adalah bukti bahwa Allah itu ada. Alam semesta adalah wahyu umum untuk menyatakan secara umum Allah ada. Selain alam semesta, saudara, ada lagi. Segala yang terjadi dalam hidup manusia itu merupakan cara Allah untuk menunjukkan keberadaannya. Bahwa segala yang terjadi bukan terjadi secara tiba-tiba, bukan terjadi tanpa rencana dan kehendak Allah, bukan terjadi karena kebetulan, tetapi menunjukkan Allah ada di balik semua peristiwa yang dialami manusia, di mana Allah mendatangkan kebaikan. Roma 8 ayat 28 mengatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kehidupan yang terpelihara juga memperkuat adanya Allah yang memenuhi segala keperluan manusia. Bahwa kebutuhan hidup kita tidak bisa dipenuhi tanpa Allah yang memenuhi. Kita tidak sanggup mencari apa yang menjadi kepentingan kita dengan kekuatan kemampuan kita. Hanya oleh pertolongan Tuhan kita dimampukan untuk mendapatkannya. Itu sebabnya Kolose 1 ayat 17 berkata, Ia atau Allah itu ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Bahkan Filipi 4 ayat 19, ini pernyataan Paulus dari dalam penjara kepada jemaat yang ada di Filipi. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hal yang keempat terkait dengan penyataan yang membuktikan adanya Allah, yaitu moral. Moral yang dimiliki manusia ini merupakan pemberian dari sifat atau gambar Allah itu sendiri. Kejadian 1:26 berkata, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita,
supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Penyataan dibandingkan pengilhaman. Yang lebih dulu itu adalah penyataan. Perbedaan penyataan umum dan penyataan khusus itu, pertama, penyataan umum tidak membawa keselamatan dan tidak menyatakan dosa. Tapi penyataan khusus membawa keselamatan dan menyatakan dosa. Hubungan penyataan umum dan penyataan khusus, pertama, penyataan umum dibutuhkan untuk menyadarkan manusia akan adanya Allah. Yang kedua, penyataan khusus menyadarkan manusia akan adanya dosa. Haleluya, Tuhan memberkati Anda. Immanuel, amin. Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber